Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi sama saya Muhammad Fadli Akbar. Saya berasal dari kelas KPI 2A dengan NIM 2323310004. Well, di sini adapun yang akan saya bahas adalah tentang kebudayaan, masyarakat, dan pribadi. Langsung kita bahas. Menurut Sukanto, kepribadian adalah hasil interaksi individu dengan lingkungan sosialnya. Dia menekankan bahwa kepribadian seorang tidak hanya ditentukan oleh faktor internal, tapi juga dipengaruhi oleh faktor eksternal seperti budaya, norma, nilai, dan struktur sosial. Sukanto juga memperhatikan pentingnya proses sosialisasi dalam membentukkan kepribadian. Proses ini melibatkan pembelajaran norma-norma dan nilai-nilai sosial yang kemudian membentuk pola perilaku individu. Dalam pandangan Sukanto, kepribadian merupakan hasil dari interaksi kompleks antara faktor internal dan eksternal yang saling mempengaruhi. Dengan demikian, pemahaman tentang kepribadian menurut Surjono Sukanto menyoroti pentingnya konteks sosial dalam membentuk identitas dan perilaku individu. Penekanannya pada interaksi antara individu dan masyarakat memberikan wawasan yang dalam tentang kompleksitas dan dinamika kepribadian manusia dalam lingkungan sosialnya. Lanjut ke kebudayaan. Menurut Queen Jaraningrat, kebudayaan adalah keseluruhan sistem gagasan, tindakan, dan hasil karya manusia dalam hidup bermasyarakat yang dipelajari dan diwariskan dari generasi ke generasi. Menurut pandangan beliau, kebudayaan mencakup berbagai aspek kehidupan manusia, termasuk nilai, norma-norma, adat istiadat, bahasa, seni, agama, dan teknologi. Kebudayaan juga mencerminkan identitas suatu kelompok atau masyarakat, serta menjadi landasan bagi interaksi sosial dan pembentukan hubungan antar individu. Jaraningrat menekankan pentingnya memahami kebudayaan sebagai suatu sistem yang kompleks dan dinamis, yang terus berkembang dan berubah seiring waktu. Dalam pandangannya, kebudayaan bukanlah entitas statis, melainkan merupakan hasil interaksi yang terus-menerus antara individu dan lingkungannya. Masyarakat. Menurut Suryono Sukanto, masyarakat merupakan suatu kesatuan yang terdiri dari individu-individu yang saling berinteraksi dan saling bergantung satu sama lain. Dalam suatu lingkungan sosial yang lebih luas, Sukanto menekankan bahwa masyarakat adalah hasil dari interaksi sosial yang kompleks antara individu-individu yang memiliki norma, nilai, dan struktur sosial yang sama. Sukanto juga menyoroti pentingnya struktur sosial dalam membentuk masyarakat. Struktur sosial ini mencakup hierarki, peran sosial, dan lembaga sosial yang mengatur interaksi antar individu dalam masyarakat. Menurut Sukanto, struktur sosial memainkan peran penting dalam mempertahankan keteraturan dan stabilitas dalam masyarakat. Selain itu, Sukanto juga menekankan pentingnya proses sosialisasi dalam membentuk identitas dan perilaku individu dalam masyarakat. Melalui proses sosialisasi, individu belajar norma-norma, nilai-nilai, dan keterampilan yang diperlukan untuk berinteraksi secara efektif dalam lingkungan. Lalu kita lanjut ke hubungan antara kepribadian dan masyarakat. Sangat erat karena kepribadian seorang dipengaruhi oleh lingkungan sosial di mana individu tersebut berinteraksi. Berikut adalah contoh-contoh hubungan antara kepribadian dan masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, pengaruh norma sosial. Kepribadian seorang dapat tercermin dalam cara individu tersebut menyesuaikan diri dengan norma-norma sosial yang berlaku dalam masyarakat. Sebagai contoh, seseorang yang memiliki kepribadian yang ramah dan sopan cenderung lebih mudah berinteraksi dengan orang lain dan diterima dalam lingkungan sosialnya. Contoh yang kedua, sosialisasi. Proses sosialisasi dalam masyarakat memainkan peran penting dalam pembentukan kepribadian individu. Misalnya, nilai-nilai yang diajarkan oleh keluarga, sekolah, dan lingkungan sekitar akan membentuk pola pikir dan perilaku seseorang. Contoh yang ketiga adalah peran sosial. Kepribadian seorang juga terkait dengan peran sosial yang dimainkannya dalam masyarakat. Sebagai contoh, seorang pemimpin yang memiliki kepribadian yang karismatik dan visioner cenderung mampu memengaruhi orang lain dan menciptakan perubahan positif dalam lingkungannya. Contoh yang keempat adalah interaksi sosial. Dalam interaksi sehari-hari, kepribadian seorang dapat mengaruhi cara individu tersebut berkomunikasi, menyelesaikan konflik, dan membangun hubungan dengan orang lain dalam masyarakat. Seseorang yang memiliki kepribadian yang ramah dan empatik cenderung lebih mudah menjalin hubungan yang baik antara kepribadian dan budaya.
sangat erat juga karena budaya memainkan peran penting dalam membentuk nilai-nilai, norma-norma, dan pola perilaku yang dianut oleh individu dalam masyarakat. Berikut adalah contoh-contoh hubungan antara kepribadian dan budaya dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama adalah pemahaman nilai budaya. Kepribadian seorang dapat tercermin dalam cara individu tersebut memahami dan menerapkan nilai-nilai budaya yang dianut oleh masyarakat. Sebagai contoh, seseorang yang memiliki kepribadian yang menghargai tradisi dan norma-norma. Budaya cenderung mempertahankan adat istiadat dan kebiasaan yang telah ada dalam lingkungannya. Yang kedua adalah pola komunikasi budaya. Pola komunikasi budaya juga mempengaruhi pola komunikasi seseorang. Dalam hal ini mencerminkan kepribadian individu, misalnya cara seorang berbicara, menggunakan bahasa tubuh, dan mengekspresikan diri dapat dipengaruhi oleh budaya tempat individu tersebut dibesarkan. Contoh yang ketiga adalah pengaruh seni dan musik. Kepribadian seorang dapat tercermin dalam preferensi seni dan musik yang dipilihnya, yang juga dipengaruhi oleh budaya tempat individu tersebut tinggal. Sebagai contoh, seorang yang memiliki kepribadian kreatif dan apresiatif terhadap seni cenderung mengekspresikan diri melalui karya seni atau musik yang sesuai dengan nilai-nilai budayanya. Yang keempat ada perilaku sosial. Budaya juga memengaruhi cara individu berinteraksi dengan orang lain dalam masyarakat. Kepribadian seorang dalam hal ini dapat tercermin dalam sikap, nilai, dan norma-norma sosial yang dipelajari dari budaya tempat individu tersebut berasal. Kita akan mengupas tentang isi hadis. Setiap anak terlahirkan dengan keadaan fitrah, kedua orang tuanya yang membentuk anak berperilaku seperti Yahudi, Nasrani, atau Majusi. Mari kita bahas. Pernyataan bahwa setiap anak dilahirkan dalam keadaan fitrah menekankan bahwa setiap individu memiliki kecenderungan alami untuk mengenal Tuhan dan berperilaku baik. Namun, pengaruh lingkungan termasuk pendidikan, nilai-nilai dan norma-norma yang diterima dari orang tua dan masyarakat dapat membentuk karakter dan perilaku individu tersebut. Dalam konteks memahami hadis tersebut, ketika disebutkan bahwa kedua orang tua membentuk anak berperilaku seperti Yahudi, Nasrani, ataupun Majusi, hal ini mengacu pada pengaruh lingkungan dan pendidikan yang diterima oleh anak. Misalnya, jika seorang anak dibesarkan dalam lingkungan yang menganut agama Yahudi, maka anak tersebut cenderung mengadopsi nilai-nilai dan praktik keagamaan yang sesuai dengan ajaran Yahudi. Dengan demikian, hadis tersebut menyoroti pentingnya peran lingkungan dan pendidikan dalam membentuk karakter dan perilaku individu. Meskipun setiap individu dilahirkan dalam keadaan fitrah yang baik, namun lingkungan dan pendidikan yang diterima dapat memengaruhi arah perkembangan moral dan spiritual seseorang. Mungkin itu saja pembahasan kita kali ini. Seperti kata Erika, kapan-kapan lagi. Terima kasih. Saya akhiri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.